Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Wah, kita sudah masuk ke sesi ketujuh nih teman-teman. Nah, di sesi ketujuh ini saya akan menjelaskan mengenai retouching menggunakan software GIMP. Kira-kira retouchingnya sama nggak ya seperti software manipulasi lainnya? Oke, teman-teman, sebelum saya menjelaskan secara detail bagaimana retouching di software GIMP, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Teman-teman jangan ragu-ragu untuk komentar. Kita saling kenal satu sama lain, dan kita akan membahas materi seperti apa. Kalau kurang jelas saya akan jelaskan. Jangan ragu mengikuti channel saya. Oke, kalau begitu langsung saja simak videonya mengenai retouching. Oke teman-teman, kali ini saya mau menjelaskan bagaimana retouching yang ada di software GIMP. Apakah sama dengan software manipulasi lainnya? Salah satunya adalah Photoshop. Oke, kita coba ya. Jadi saya sudah menyiapkan fotonya. Ini sederhana aja. Ini untuk yang kelas basic aja, nggak usah yang kelas-kelas dewa banget dulu. Jangan. Nanti ada satu kelas yang untuk yang profesional ada ya. Tapi ini untuk pemula, judul juga pemula. Jadi mau nggak mau harus yang sederhana. Oke, foto-foto ini sering saya gunakan ketika saya ngajar di kelas. Jadi dari instansi saya mengajar sudah menyiapkan standarisasinya seperti apa. Nah, ini bisa digunakan. Oke, teman-teman boleh menggunakan foto yang lain atau foto pribadi atau foto siapapun untuk belajar. Oke, teman-teman, jadi saat ini saya buka file open dulu, terus kemudian saya coba untuk mengambil fotonya. Sebenarnya udah ada di file recent-nya, jadi saya sudah siapkan ini fotonya. Salah satunya ini ya. Oke, terus saya buka lagi filenya, ini dia. Mungkin ada yang pernah melihat fotonya ya. Ini untuk latihan ya, untuk latihan saja. Jadi bisa menggunakan foto yang lain, silahkan. Oke teman-teman, jadi ini materinya. Jadi saya menggunakan foto sederhana aja, jadi nggak usah pakai yang macam-macam. Retouching ini kan proses dimana kita mencoba untuk memperbaiki gambar yang kurang baik. Nah, jadi yang menghilang. Jadi untuk mempercantik atau memperbaiki foto yang supaya kelihatan rapih, kurang lebih seperti itu ya. Nah, saat ini saya lebih ke gambarnya, lebih ke wajah aja dulu paling gampang. Oke, jadi di awal alat bantu untuk retouching apa sih? Alat bantu untuk retouching di sini ada alat bantu yang namanya adalah clone, perspektif clone, sama Helling. Nah, ini dia tiga alat bantu yang disediakan oleh si GIMP, bahwa ketika kita bermain retouching bisa menggunakan alat bantu ini. Jadi teman-teman kalau ingin menggunakan alat bantu seperti clone, Helling, perspektif clone, itu bukan hanya untuk wajah doang teman-teman. Jadi saya kalau ngajar di kelas biasanya saya nyuruh menggunakan produk-produk seperti mobil, motor, atau produk lainnya, kayu atau benda-benda mati. Itu boleh. Jadi ngedit bukan hanya untuk wajah doang. Retouching ini bukan untuk wajah doang. Tapi pada umumnya orang-orang taunya hanya itu doang. Tapi saran saya ke semuanya. Misalkan buat pohon, ya kan, misalkan buat produk-produk lain juga boleh. Tapi saat ini untuk yang umumnya dikenal adalah menggunakan wajah kurang lebih. Oke, teman-teman, saat ini kita sudah dihadapkan gambar yang menggunakan foto. Nah, fotonya ini sudah ada nodanya. Nah, itu ya, teman-teman ya. Nodanya tuh seperti ini, simple, sederhana ya. Ini kelasnya basic banget ya, basic namanya juga untuk pemula gitu. Kalau profesional beda lagi ceritanya ntar. Kalau profesional tuh yang gambarnya hancur, dirapikan, dihaluskan dan sebagainya. Itu sabar. Ini kan judulnya untuk pemula. Retouchingnya seperti apa? Jadi teman-teman, ketika teman-teman ingin mengedit foto yang ada nodanya, saran saya yang langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah untuk menghilangkan nodanya dulu. Nah, kira-kira kalau nodanya kayak gini, yang harus dibersihkan yang mana? Yang besar dulu atau yang kecil dulu? Nah, itu dia, itu tekniknya. Karena orang tahu menggunakan fungsinya, toolnya tersebut, tapi tidak tahu yang mana harus dibersihkannya di awal. Oke, saya sarankan teman-teman kalau ingin membersihkan wajah, noda-noda yang ada di wajah atau di produk-produk, bersihkan noda yang terkecil dulu, baru mulai ke arah yang besar. Itu tekniknya. Karena saya dulu pernah coba mengetes siswa di kelas, coba nih saya ada foto, tolong diedit. Wah, ngeditnya dia asal-asalan gitu. Wah, jadi belum bentong. Terus saya tanya, gimana ngeditnya? Pokoknya edit aja, Pak. Pas saya perhatikan ternyata tuh yang gede-gede dulu. Nah, itu dia. Jangan. Pastikan bersihkan noda-noda yang kecil dulu,
untuk mendapatkan area yang halusnya lebih banyak, area yang rapinya sudah banyak. Itu dia ya. Jadi kalau misalkan kalau nodanya banyak kan kadang-kadang area untuk halusnya kan susah. Itu diperbaiki dulu yang halusnya. Yang apa yang kecil-kecil baru nanti mulai yang besar. Itu dia teman-teman, caranya begitu. Oke, langkah pertama di sini ada 3 alat bantu, yaitu clone, perspektif clone, dan Helix. Saya jelaskan yang clone sama Helix dulu ya. Kalau yang perspektif clone-nya terakhir. Kenapa? Ya terakhir dulu saya jelasin. Oke, yang clone dulu sementara. Kalau saya klik clone, teman-teman harus konsentrasi di bagian tool option di sini. Oke, di tool option ini teman-teman kita bisa melihat bahwa ada size ya, ada size, terus kemudian itu besar kecil dari si siapa namanya, si size-nya bisa besar, bisa kecil dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Teman-teman tinggal diatur. Langkah pertama, bersihkan noda-noda dulu yang paling kecil, baru mulai yang sedang, mulai yang besar berikutnya. Lihat yang noda yang paling kecil yang mana, yang bagian atas. Nah itu dia. Oke. Nah pastikan itu satu. Yang kedua, teman-teman pastikan lingkarannya lebih besar dari nodanya. Itu dia ya, pastikan lingkarannya lebih besar dari nodanya. Oke, jadi dibesarin dulu. Oke, jadi pastikan saya klik di sini. Oke. Kalau misalkan kurang kecilin, dibesarin. Jadi kalau bisa besarin langsung di sini boleh, di size di sini, atau teman-teman tinggal diklik di huruf P itu ada kotak, kurung kotak buka, kurung kotak tutup ya. Itu untuk yang buka itu untuk kecilin, kalau untuk yang tutup itu besarin ya, kurang lebih seperti itu ya, besarin, kecilin. Oke, cara kerjanya seperti itu, jangan terlalu besar, pastikan seperlunya aja ya, segini kira-kira ya. Setelah sampai di situ baru teman-teman tekan kontrol, cari kulit yang terdekat yang menyerupai dengan daerah situ, jangan jauh-jauh. Kalau jauh-jauh takutnya nanti warnanya beda. Itu dia, misalkan di sini, klik di sini, lalu teman-teman klik di sini langsung. Nah, itu dia. Kalau kurang tinggal tambahin lagi. Tuk, gitu, tambahin lagi. Nah, caranya gitu. Klik lagi di sini, klik lagi di sini. Nah, klik lagi di sini, tambahkan lagi di sini. Sama ya, klik lagi di sini, tambahkan lagi di sini. Oke. Kalau sudah sampai di sini baru mulai diperbesar lingkarannya, dibesarin. Oke. Klik lagi di sini, saya klik ini baru klik di sini, besarin lagi kalau kurang. Oke, saya tekan kontrol, klik lagi di sini. Klik. Enaknya di Gym tuh ada indikator untuk panel lingkarannya di sini, nanti ngasih tahu batasannya. Nah, gitu, kalau kurang besar besarin lagi. Besarin lagi. Klik. Gitu ya, teman-teman ya. Simple, sederhana cara kerja gitu ya. Dan teman-teman juga bisa mengontrol di sini ada hardness-nya. Kalau 0 apa yang terjadi kalau saya klik tuang begitu, ya kan? Saya klik di sini, lalu saya kontrol di sini ya. Saya klik kontrol di sini, lalu klik di sini. Yang terjadi kayak gitu. Nah, ya. Kalau hardness-nya misalkan saya kasih 100 apa yang terjadi, teman-teman harus hati-hati. Nah, takutnya kayak gini nih tuh, jadi tuh bulat tuh kalau hardness-nya terlalu kuat. Ya, jadi usahakan jangan kalau bisa sih 0 kalau bisa 0. Nah, itu akan halus nanti jadinya. Oke, ini saya undo dulu ya, saya undo. Oke. Oke, klik di sini. Oke, kontrol, klik, tuang di sini. Nah, itu dia. Oke. Simpel ya, cara kerjanya gitu. Klik lagi di sini, tuang lagi di sini. Kalau memang perlu besar, hati-hati ya, teman. Saya undo dulu ya. Ini ada kekurangan di bagian. Sebentar. Terus oke, ini dia, teman ya. Ini saya klik di sini ya, saya klik kontrol, klik di sini, lalu tuang di sini. Kalau kurang besar, besarin lagi. Tuang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus disemprot sampai mendapatkan keperluan yang dipakai. Kurang lebih gitu. Nah, cara kerjanya gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan menggunakan yang clone yang pertama. Oke, saya kembalikan ke awal. Nih. Saya pakai yang Helix. Nah, Helix juga sama di sini. Helix sama, teman-teman. Jadi ketika saya menggunakan yang kecil, sama ya. Klik lagi. Saya kontrol klik di sini, tuang di sini, selesai. Oke. Klik lagi di sini, tuang lagi di sini, agak besaran. Oke. Kurang lebih. Kalau teman-teman mau misalkan bermain misalkan
apa namanya, force-nya. Wah. Klik di sini, langsung klik lagi di sini boleh. Nah, udah langsung kelihatan ya. Oke. Lakukan dengan cara sama. Klik lagi di sini, besarin. Wah, lebih besar lagi sampai di sini. Saya klik di sini ya, klik tuang di sini. Oke. Untuk yang Helix dan clone itu sama cara kerjanya. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Helix itu lebih halus. Nah, Helix lebih halus. Kalau menurut saya sih sama aja, tapi memang Helix yang biasanya yang terbaru ya, dia lebih halus ya. Terus kemudian teman-teman kalau bedanya di Gym ini, clone dan Helix ini bedanya di mana? Di bagian blending. Kalau untuk yang clone, teman-teman bisa mengontrol menggunakan blending. Ini dia. Saya pilih clone ya. Saya pilih clone ya, yang atas. Oke. Terus saya pilihnya blending. Saya menggunakan misalkan saya kemarin warnanya agak sedikit multiply ya gitu ya. Terus saya ambil warna di sini, saya tuang di sini gitu ya. Nah, warnanya akan lebih gelap. Itu dia, itu efeknya ya. Itu efeknya kalau menggunakan yang clone, dia ada blendingnya. Sedangkan kalau yang untuk Helix dia tidak menyediakan, jadi blendingnya dimatikan. Itu dia ya, simple dan sederhana. Oke. Nah, setelah sampai di sini, baru saya menjelaskan yang namanya yang terakhir adalah perspektif clone. Ini bagaimana cara kerjanya? Oke. Ini saya coba untuk kembalikan lagi normal, yaitu bagian atas. Ya. Saya menggunakan yang terakhir adalah perspektif clone. Perspektif clone ini bagaimana? Jadi teman-teman ketika menggunakan perspektif clone, ya, pastikan tool optionnya hidup. Terus kemudian teman-teman pastikan modify perspektifnya diaktifkan. Nah, ketika diklik di sini, teman-teman akan dihadapkan ada bounding box ini dia. Saya ulang ya, dari pertama ya. Ini kondisi normal kayak gini. Terus kemudian teman-teman klik di bagian perspektif clone. Pastikan di perspektif tool option ya, modify perspektifnya diaktifkan dulu. Kalau normal sih pasti modify. Ya, klik dulu, klik di gambarnya, nah teman-teman tinggal diatur. Digeser, kira-kira nanti clone-nya maunya ke arah mana. Oh, clone-nya saya maunya pindah ke arah sini. Kenapa sih harus kayak gini? Ini cocoknya perspektif ini untuk bangunan biasanya. Nah, bangunannya misalnya miring dan sebagainya. Nah, ditaruhnya di sini gitu loh, kurang lebih ya. Taruh di sini. Contohnya, oh, kan taruh di sini gitu ya. Kalau sudah, baru teman-teman klik perspektif clone-nya. Ya. Nah, setelah itu baru teman-teman tinggal tekan kontrol, kira-kira yang mana mau di copy, misalkan diklik ini dipindah ya, dari sini klik pakai kontrol lalu diklik di sini. Nah, ini agak miring tuh, posisinya agak miring gambarnya. Nah, gitu ya, lihat tuh, miring ya gambarnya. Nah, jadi gambarnya duplikatnya miring posisinya. Biasanya nih misalkan dinding kiri mau ditempel dinding kanan gitu kan, nggak dengan corak yang sama, atau misalkan dari bawah pecahnya sama ke atas. Nah, pakai teknik ini kurang lebih seperti itu ya. Jadi dengan adanya perspektif clone, kita bisa ngatur posisinya ke arah mana, itu dia. Berbentuk perspektif, cuman kalau yang clone biasa kan sama Helix kan lempeng tuh, XY doang kan, cuma atas bawah kanan kiri bawah gitu kan. Sedangkan kalau ini ada kemiringan, itu dia yang membedakan. Dan kamu bisa melihat bahwa hasilnya seperti ini kurang lebih, dia ada kemiringan. Itulah cara kerja, bagaimana cara menggunakan teknik retouching yang ada di Gym. Saya berharap materi bermanfaat dan berguna. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya mengenai Gym. Jangan lupa komentar, kita sharing satu sama lain, dan kita berbagi ilmu bersama. Oke, kalau begitu itu saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.